Selamat pagi Bapak yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam. Pada tahun baru hari ini kembali kita bersuka cita dalam memuji dan menyembah Tuhan di kebaktian pagi hari ini. Sebelum memasuki ibadah tahun baru ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mengawali ibadah ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322. Kita nyanyikan bait yang pertama. Sedang berseri. Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang masih beribadah di rumah dalam masa pandemi COVID ini, marilah ibadah kita minggu ini sesudah Natal, dan marilah kita kuduskan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda pembimbing yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 134 bait 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Marilah kita tanggapi sabda pembimbing tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 321. Sedia bagi rahmat-Mu, sekarang bagiku, sepanjang hari tak henti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan
hukum Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang menjadi cermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Untuk itu marilah kita menyesali dengan setulus hati di hadapan Tuhan, dengan mohon pengampunannya, yang dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 331. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani yang waktu dunia tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang menyesali dosa dan kesalahannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni. Dan mari kita diberikan berita anugerah yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 13 yang demikian bunyinya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah kemurahan Tuhan yang telah datang ke dunia untuk mengampuni kita dalam Tuhan Yesus Kristus, yang baru kita peringati kelahirannya. Dan marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru tadi dengan memuji Kidung Jemaat nomor 332.
penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu, jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Sabda Tuhan di tanggal 1 Januari, permulaan tahun baru, diambil dari kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, demikian bunyinya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal paha.
pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara-saudara, saya mengucapkan dari mimbar ini selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kita sukses di tahun ini dan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati tahun 2021 dalam perjalanannya mulai dari tanggal 1 sampai nanti berakhir di 31 Desember 2021. Nah saudara-saudara, bagian cerita ini diambil menjadi pembuka tahun baru 2021. Bagaimana Yakub memecahkan pergumulan hidupnya dengan Allah. Nanti kita bisa belajar dari Yakub dan ini harus kita terapkan di tahun 2021. Yang pertama, kita lihat ayat 9 sampai 12 bacaan kita. Kesimpulan dari ayat 9 sampai 12 dari Kejadian 32 ini disimpulkan bahwa Yakub berdoa. Jadi untuk memecahkan pergumulan hidup kita pun juga saat ini memasuki tahun 2021 kita pun juga masih harus berdoa. Karena Yakub memakai doa. Ia meminta dalam doanya agar supaya Tuhan melepaskan diri dari tangan Esau. Kejadian 32 ayat yang 11 sebelumnya kita lihat. Karena Yakub bergumul, dia berdoa sebab dia masih dikejar-kejar oleh ketakutan dengan Esau. Perhatikan bahwa sekalipun Yakub mengalami problem, pergumulan, gara-gara kesalahannya sendiri. Nanti kita akan lihat sendiri kalau kita mengikuti bacaan kita. Gara-gara kesalahannya sendiri tapi ia tetap berdoa. Bukankah sekarang kita pun juga ketika mengalami problem gara-gara kesalahan kita, gara-gara dosa kita, kita pun juga beranggapan bahwa tidak ada gunanya kita meminta pertolongan Tuhan. Jangan. Yakub mengalami sendiri. Akibat kesalahan dirinya dihantui oleh ketakutan karena Esau. Dia pun juga masih berdoa. Saat kita juga meninggalkan tahun 2020 dan memulai estafet yang baru 2021. Masih banyak hal yang tertinggal di tahun 2020. Kita pun juga perlu berdoa. Kita masih butuh pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Karena Yakub masih belajar dan terus berdoa, kita pun juga seharusnya begitu. Kita tidak berdoa karena kita merasa bahwa kita ini memang layak mendapat problem sebagai ganjaran atas kesalahan kita. Tetapi Bapak Ibu, itu tidak benar pernyataan itu. Yang benar adalah apapun problem yang kita hadapi, sekalipun kita mendapat persoalan, baik itu karena kesalahan diri kita, kita pun juga harus melakukan hal itu, yaitu berdoa kepada Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dicontohkan Yakub adalah ia berusaha. Tidak salah Yakub berusaha karena sekalipun ada doa dan iman, ia juga tetap berusaha. Berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan selama itu bukan dosa. Kadang-kadang ketika kita diterpa pergumulan baik di 2020, bahkan juga pada tanggal 1 ini, mungkin sebelum kita berangkat ke gereja atau beribadah di rumah, ada pergumulan lagi. Tak ada habis-habisnya pergumulan itu. Kita pun juga jangan berpikir bahwa kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi tetap kita harus lakukan dan berusaha. Berusaha. Supaya kita bisa memecahkan pergumulan ini. Nah, oleh karena itu, apa pelajaran yang berharga dari kitab Kejadian 32 ini? Pelajaran berharga di balik pergumulan Yakub.
Yang pertama kita lihat di ayat 25 bacaan kita tadi. Yang pertama dilihat di situ bahwa pergumulan membuat kita jadi bersandar, berserah kepada Allah. Saat kita bergumul disitulah kita bersandar, berserah kepada Allah. Di ayat 25. Ingat, Yakub telah menipu Esau. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara tahu arti nama Yakub? Yakub itu nama artinya dalam bahasa Ibrani. Kalau di Indonesia kan artinya penipu. Tapi bukan berarti bahwa kita kalau ada yang bernama Yakub lalu kita otomatis tindakannya, hidup kita adalah penipu, enggak. Tapi arti nama Yakub itu dalam bahasa Ibraninya itu, bahasa Indonesianya artinya penipu. Kita ingat bahwa Yakub telah menipu Esau dan ayahnya hanya gara-gara persoalan hak kesulungan. Sehingga Yakublah yang diberkati Ishak ayahnya dan berkat oleh karena dia dianggap sebagai anak sulung. Akhirnya Yakub lari ketakutan kalau dalam bacaan kita ini sehingga ia mengalami pergumulan. Yakub lari dari pamannya Laban, tetapi Yakub ditipu dan ditekan oleh Laban sehingga akhirnya dia kembali ke kampung halamannya dengan ketakutan yang luar biasa. Betul-betul Yakub ini bergumul. Persis pergumulan Yakub ini seperti yang kita hadapi sekarang. 2020 di awal tahun kita mendengar COVID Corona ada di Wuhan. Bapak Ibu masih ingat peristiwa itu? Dan 2021 masih berlangsung loh. Jadi di sini kita perlu bersandar berserah kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan karena kita lagi sedang bergumul. Nah, pada saat bergumul itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Yakub awalnya yang kita merasa bahwa mampu, cakap dalam melakukan segala sesuatu, ternyata kita atau Yakub di sini butuh bersandar, berserah kepada Tuhan. Kita sadar dan kita tahu biasanya orang bersandar kepada Tuhan saat dia senang. Saat dia susah pun juga bersandar. Tetapi dari sini susah atau senang pun kita perlu bersandar kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita setiap detik, setiap menit dipantau oleh Tuhan. Kamu sudah melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kamu sudah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu. Dan diri kita. Itu sebabnya ketika pergumulan yang kita hadapi, baik berganti tahun dari 2020 ke 2021, tetap kita harus bersandar kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di saat kita bergumul kepada Tuhan, kekuatan kita nggak mampu untuk memecahkan pergumulan hidup. Kita perlu kekuatan besar, yaitu dari Tuhan. Itu Yakub. Yang kedua, pergumulan membentuk karakter kita. Itu kita bisa baca di ayat 27 sampai 32. Ayat ini menyatakan nama Yakub yang tadi saya jelaskan adalah penipu, diubah menjadi Israel. Arti Israel itu artinya pejuang, pemenang. Pejuang Allah, pemenang Allah. Itu sebabnya ketika orang berjuang, dia dilambangkan dengan genggaman tangan, kepalan tangan. Itu menandakan ada tekad, ada kemauan. Saya tidak tahu apakah di Jambi ini ada yang patung menggambarkan tekad seperti ini, tangan. Nah, disitulah pergumulan membentuk karakter kita. Dulunya adalah penipu diubah oleh Allah. Tuhan ingin kita memiliki karakter. Karakter Tuhan, karakter ilahi. Bukan sekedar kita sukses berhasil. Dan wah segala-galanya. Hidup berlimpah, jadi lupa diri. Karena karakter ilahi
sifatnya kekal. Dan biasanya kesuksesan itu, keberhasilan itu sifatnya fana. Ketika kita mengalami tekanan, mengalami penderitaan hidup, mengalami kesulitan hidup, kita perlu yang namanya berpedoman kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Peka apa kata Tuhan. Dan cintailah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi. Yang ketiga dan yang terakhir. Saat kita bergumul, apa yang perlu kita persiapkan? Kita baca di ayat 29. Pergumulan ternyata bisa mendatangkan berkat dan bukan kutukan. Jadi apapun yang kita alami, yang kita gumulkan sekarang di tanggal 1 Januari 2021, yakin dan percaya pergumulan itu mendatangkan berkat. Ternyata pergumulan adalah berkat yang menyamar. Contohnya Yakub dipukul sendi pangkal pahanya. Itu karena Tuhan mengasihi dia. Karena Tuhan sayang sama dia. Kita pun juga diberi pergumulan masing-masing satu dengan yang lain berbeda. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta sama kita. Bukan Tuhan benci sama kita. Jadi karena Tuhan mengasihi Yakub, sehingga Tuhan pun juga beri kesempatan Yakub bergumul dan memberkatinya. Nah, saudara-saudara, muda dan anak-anak, pergumulan bisa melanda siapa saja. Dari satu orang ke orang lain berbeda. Pergumulan bisa melanda siapa saja. Dan sekarang tinggal bagaimana kita merespon pergumulan itu. Kalau kita takut dan tidak mau mencari jalan keluar atas pergumulan itu, siap-siaplah kita akan menerima kekecewaan terhadap Tuhan. Tapi ketika kita bergumul, tak mau mencari jalan keluar bersama Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, Mazmur 56 ayat 9 menuturkan begini. Allah menghitung sengsara kita, dan itu merupakan tugas dari Tuhan. Dan yang menjadi tugas kita adalah hitunglah berkat Tuhan. Selamat tahun baru. Kita sukses nantinya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Teruslah bergumul bersama Tuhan, karena Tuhan pasti memberkati pergumulan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Inilah permulaan tahun 2021. Kami mau bergumul kembali ya Tuhan. Kami tinggalkan 2020 Tuhan yang sudah lewat. Dan hari ini bersama firman-Mu ketika Engkau bergumul dengan Yakub, oleh karena kesalahan dan keberdosaannya, kami juga mau bergumul ya. Berkenanlah Tuhan menuntun dan menopang perjalanan hidup kami. Dari tanggal 1 Januari ini Tuhan, sampai pada saatnya 31 Desember 2021, kami bisa menyelesaikan pergumulan hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tahu Tuhan sayang kepada kami. Dan kami pun juga umat-Mu sayang kepada-Mu ya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan ungkapan syukur kami. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 457.
Marilah kita naikkan doa syafaat, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami naikkan syukur. Di minggu terakhir penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan, diberi hidup yang Tuhan anugerahi, untuk kami bisa nantinya beberapa hari ke depan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kami ingat pertolongan Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang patut kami syukuri ya Tuhan. Namun Tuhan kami juga berdoa, ada begitu beberapa jemaat yang juga masih mengalami sakit tubuh, fisik. Tuhan berkatilah jemaat di sini Tuhan. Oleh karena perubahan cuaca ataupun juga karena kelemahan tubuh fisiknya Tuhan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan pelihara hidupnya sehingga esok-esok hari Tuhan tubuhnya bisa pulih kembali sedia kala. Kami bawakan juga orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Dan oleh karena keterbatasan fisik, mereka hanya berada di rumah, mengikuti ibadah di rumah-rumah. Berkatilah juga mereka ya Tuhan, sukacita Natal tidak ada hentinya dan tidak tertinggal ya Tuhan, sebab mereka masih bersyukur kepadamu Tuhan. Ada keluarga sanak saudara yang merawat dan mengasihi mereka ya Tuhan. Berkati juga untuk gerejamu Tuhan, terlebih lagi untuk mempersiapkan meninggalkan tahun 2020 Tuhan ke tahun 2021. Untuk pelayanan ke depan di masing-masing komisi di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung Tuhan. Demikian juga untuk program gerejamu Tuhan, panitia pembangunan yang masih terus silih berganti, berkat Tuhan ada lewat jemaatmu maupun juga para donatur yang terbuka hatinya, bermurah hati untuk membagikan berkat-Mu kepada panitia pembangunan supaya pada saatnya nanti tercukupi biaya hingga kami bisa melakukan program renovasi bangunan gereja-Mu ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dalam kelemahan ekonomi, dalam kelemahan iman, yang bergumul karena pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk mengharapkan keturunan namun belum diberi keturunan daripada-Mu ya Tuhan, yang bergumul dengan teman sepadan atau jodoh Tuhan yang belum mereka dapatkan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan bagi pergumulan jemaat kami satu persatu, beri kesempatan kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk bisa menopang, memelihara dan memberkati kehidupan kami Tuhan, supaya kami diajarkan dalam setiap pergumulan. Kami tidak menghindari dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, supaya pergumulan itu bisa terselesaikan, dan terlebih lagi Tuhan, ada solusi yang Tuhan berikan. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kesehatan, kelimpahan kebijaksanaan hikmat-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami lewat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kementerian, lembaga-lembaga tinggi negara, pimpinan-pimpinan daerah, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Ketika mereka juga harus bahu-membahu bersama tenaga medis, dokter, perawat, dan ilmuwan, farmasi, untuk menemukan vaksin Tuhan, sehingga vaksin itu bisa menuntaskan COVID-19 dengan segera ya Tuhan. Supaya bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya dunia ini Tuhan, mengalami pemulihan setelah COVID-19, menelan beberapa korban maupun juga yang mengalami sakit oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kehidupan, ulang tahun pernikahan. Tuhan yang berkati Bapa. Terlebih lagi nama-Mu lah yang dimuliakan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan ungkapan syukur kami ini dalam permohonan doa syafaat kami Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, namun saya bacakan persembahan bagi kita di ibadah 1 Januari 2020 dari kitab Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan
Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita naikkan dua persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Di sini kami memberikan persembahan, syukur kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan. Pakai dan terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Khususnya untuk pelayanan GKSP Palmerah Jambi lewat tangan-tangan majelis yang mengelolanya. Kami sambut berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melanjutkan dengan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita akhiri ibadah minggu sesudah Natal penutup menjelang tahun baru ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.